Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini menjelang siang kita akan membahas tentang kajian Tazkiyatun Nufus, yaitu tentang keutamaan sholat, tentang keutamaan melaksanakan sholat. Ya, uh, kita mengkaji ya sebuah kitab yang disebut kitabnya berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, salah satu kitab yang sangat baik ya dalam masalah tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Syekh, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Buddha Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di sini disebutkan ya tentang faslun fi fadhailus shalah. Satu pasal tentang keutamaan salat. Wa amma salatu fa innaha imaduddin wa ghurratut ta'at. Ya, beliau mengatakan semoga Allah merahmati beliau. Adapun salat, maka salat itu merupakan imaduddin. Imaduddin itu artinya tiang agama. Wa ghurratut ta'at dan eh, puncaknya ketaatan atau awal ketaatan, ya, atau dasar ketaatan. Jadi salat itu ya, beliau mengatakan bahwasanya sholat itu ibarat tiangnya agama. Ya, coba kita bayangkan ya, kalau misalnya ada sebuah bangunan atau rumah misalnya tidak ada tiangnya, ya apa yang terjadi? Bangunan itu akan miring ataupun bahkan bisa roboh atau runtuh. Begitu juga dengan perkara sholat. Iya, begitu juga dengan perkara sholat, ya maka dia ibarat apa namanya, tiangnya agama, ya tiangnya agama. Ya, bayangkan kalau misalnya sholat itu ditinggalkan atau tidak ada sholat itu baik dalam diri seseorang atau pada seorang muslim, maka ibaratnya agamanya itu akan runtuh. Ya, agamanya itu akan runtuh. Ya, itu. Ya, jadi ini harus kita pahami bersama ya. Jadi dilihat daripada tegaknya sholat ataupun tegaknya agama ataupun kokohnya agama itu dilihat daripada sholatnya, daripada sholatnya. Kalau sholatnya yang tidak ada, maka tunggulah kehancuran daripada agama itu. Ya, artinya tunggulah kehancuran daripada agama yang ada pada seseorang itu. Ya, artinya bagaimana seorang itu bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang benar muslim kalau tidak sholat. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian wa ghurratu dan eh, ujungnya atau awalnya ketaatan. Artinya eh, awal daripada ketaatan itu adalah dengan melaksanakan sholat. Ya, artinya starting point-nya itu dari sholat sebenarnya ketaatan itu.
Ya, yang lain itu mengikut. Artinya adalah kalau sekiranya seorang muslim sudah menjaga sholatnya, maka insya Allah ya, maka insya Allah eh, ibadah-ibadah yang lain itu akan mengikut. Ibadah-ibadah yang lainnya akan mengikut. Tetapi jika sholat ini yang ditinggalkan, ya maka ya jika sholat ini yang ditinggalkan, maka ibadah yang lainnya itu pun ya sangat mungkin untuk ditinggalkan juga. Ya, jadi dia ibaratnya lokomotifnya ya. Kalau artinya ibadah-ibadah yang lainnya itu mengikut kepada sholat itu. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang membedakan antara kita orang Muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Ya itu yang membedakan kita itu. Bukan bukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi sholat itu yang menjadi standar seseorang itu dikatakan Muslim ataupun tidak. Ya, bahkan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwasanya sholat itu adalah amalan pertama kali yang akan dihisap nanti pada hari akhirat. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Fa idza salaha salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan yang pertama kali diperiksa nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Dan apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Dan namun jika sholatnya yang rusak atau tidak diterima, maka seluruh amalnya pun juga tidak diterima. Ini kekuatan Islam azakullah yang harus kita pahami bersama ya tentang masalah ini. Jadi sekali lagi jangan kita anggap biasa masalah sholat ini karena dia sholat ini adalah amalan yang spesial, yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi menerima perintah sholat itu langsung Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Ya, disitulah Nabi menerima perintah sholat langsung. Adapun perintah-perintah yang lainnya seperti puasa, zakat, haji dan hukum-hukum yang lainnya itu malaikat Jibril yang turun ke bumi yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat tidak, ya tanpa melalui perantara malaikat Jibril, tetapi Nabi langsung bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ini menunjukkan bahwasanya eh, perkara sholat ini perkara yang sangat luar biasa sekali yang harus kita berikan perhatian besar terhadap perkara sholat ini. Jangan kita menganggap remeh tentang masalah sholat ini. Iya. Ya sebenarnya masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan sholat ya berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya hanya saja tidak disebutkan dalam kitab ini secara keseluruhannya. Kemudian disebutkan di sini wa min ahsani ada biha al khusyuk. Ya, jadi di antara adab-adab sholat yang paling terbaik ya adalah al khusyuk. Ya, khusyuk ya, yaitu khusyuk itu artinya konsentrasi di dalam sholat. Ya, itu di antara adab. Jadi sholat ini memiliki adab-adab ya. Ya, sholat ini memiliki adab-adab. Ya, di antara adab yang terbaik adalah al-khusyuk. Itu konsentrasi kita, kehadiran hati kita pada saat sholat itu. Ya, ini disebutkan beberapa riwayat dalam kitab ini tentang keutamaan al-khusyuk. Ya, waqad ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min imri'in tahdurhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kan kafaratan lima qablaha min adz-dzunubi min adz-dzunubi ma lam ya'ti kabiratan ya wa dzalika dahru kullu. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang ya yang ketika melaksanakan sholat fardu, ya ketika tiba waktu pelaksanaan sholat fardu, ya atau sholat wajib, lalu dia berwudu dengan sempurna wudunya, lalu dia juga khusyuk dalam sholatnya,
khusyuk dalam rukuknya, melainkan sholatnya itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dia lakukan selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu eh, wa taala melalui salat khusyuk tersebut. Ya. Wa kadzalika dahru kullu, dan itu berlaku selama 1 tahun. Ya, artinya di sini menunjukkan begitu besarnya keutamaan sholat di yang dilandasi dengan khusyuk, ya, yang disertai dengan sholat yang khusyuk. Jadi sholat di sini bukan cuma sekedar pelaksanaan sholat saja, melaksanakan sholat, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita, konsentrasi kita, betul-betul kita fokus dalam melaksanakan sholat, ya, tidak memikirkan perkara-perkara yang lainnya. Maka dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak mengerjakan dosa besar. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla raka'ataini la yuhadditsu fihi ma ya nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu dia tidak berbisik-bisik hatinya, artinya dia eh, khusyuk dalam melaksanakannya, artinya dia konsentrasi dalam melaksanakan sholat, sehingga tidak ada bisikan-bisikan hatinya, ya, perkara-perkara dunia dalam hatinya ketika melaksanakan sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi pelaksanaan sholat bukan cuma sekedar ditunaikan, tetapi bagaimana ada kekhusyuan di dalamnya agar sholat itu memberikan efek, yaitu apa? Allah mengampunkan dosa-dosa kita, apa yang telah kita kerjakan selama ini. Ya, saya pikir eh, penulis kitab ini Ibnu Qudamah rahimahullah taala cukup menyebutkan 2 saja hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan khusyuk di dalam sholat. Saya pikir ini sudah cukup, ya, memberikan motivasi kepada kita untuk bagaimana kita bisa mengerjakan sholat itu dengan secara khusyuk. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kisah-kisah dari para sahabat ataupun para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in dan atau tabi'in, sholat-sholat mereka yang mereka kerjakan dalam keadaan khusyuk. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, semoga Allah meridhai beliau. Ya, beliau itu apabila melaksanakan sholat, maka seolah-olah beliau itu seperti tiang, tiang yang tertancap itu karena saking khusyuknya. Ya, artinya tidak bergerak-gerak, ya, badannya tidak bergerak-gerak, tidak tidak menoleh kiri dan kanan, ya, seperti tiang, ya, tiang yang tertancap tegak begitu. Bahkan juga pernah beliau, ya, bahkan beliau kalau ketika sujud itu pernah sampai-sampai burung-burung kecil itu hinggap di punggung-punggung beliau ketika beliau sujud. Ya, artinya beliau betul sujud dengan tenang, ya, dengan sujud lama, sujudnya tidak bergerak, tidak cepat, sehingga burung-burung itu mengira bahwasanya yang dia hinggap itu adalah ibarat seperti batang-batang pohon, ya, yang tidak bergerak, atau yang, ya, atau kayu-kayu yang tidak bergerak begitu. Diriwayatkan juga bahwasanya beliau Abdullah bin Zubair, semoga Allah meridhai beliau, pernah juga sholat di Hijr Ismail di depan Ka'bah. Lalu ada tiba-tiba ada batu yang terlemparkan, ya, yang apa namanya, ada yang melemparkan batu, ya, dengan kencang, ya, dengan kuat, lalu merobek sehingga menyebabkan baju beliau robek, ya, baju beliau robek, ya, saking kencangnya itu lemparan batu tersebut. Namun beliau tidak menoleh sedikit pun, ya, namun beliau tidak menoleh sedikit pun apa yang terjadi pada diri beliau. Itu menunjukkan bahwasanya
beliau itu adalah orang yang sangat khusyuk sekali dalam melaksanakan sholat. Seandainya beliau tidak khusyuk, maka beliau menoleh, bahkan beliau barangkali bisa membatalkan sholatnya. Ini diantara contoh dari para sahabat atau ulama salafus saleh terdahulu yang mana mereka betul-betul melaksanakan sholat itu secara khusyuk. Kemudian ada juga contoh yang lainnya, sholat khusyuk dari para ulama yang lainnya, yaitu Maimun bin Mahran pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar ini salah seorang ulama besar juga. Ya, ya jadi Maimun ini dia bersaksi atau mempersaksikan atau menyaksikan bahwasanya saya tidak pernah melihat Muslim bin Yasar itu menoleh sekali, ya sama sekali tidak pernah dia menoleh di dalam sholatnya. Ya artinya dia betul-betul khusyuk dalam sholatnya, tidak bergerak, tidak menoleh ke sana ke sini. Ya betul-betul dia fokus melaksanakan sholat. Bahkan disebutkan, ya pada satu ketika dinding masjid di sebuah masjid itu runtuh dindingnya. Maka orang-orang di pasar pun segera berlarian menuju ke tempat tersebut melihat kejadian tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, di masjid itu ada seseorang yang sholat, yaitu Muslim bin Yasar, dan dia tetap melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholatnya. Ya, padahal masjid tempat beliau sholat ini sudah runtuh sebagian bangunannya, tetapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya begitu konsentrasinya, khusyuknya dia melaksanakan sholat, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di samping kiri kanannya itu dia tidak terganggu. Ya, ini menjadi apa namanya bagi kita motivasi, ya, agar kita juga berupaya untuk bagaimana bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Ya tentu ini membutuhkan latihan, pengorbanan, dan juga ilmu, ya. Makanya dengan kita terus belajar dan belajar, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan kepada kita kekhusyuan dalam sholat itu. Ya. Bahkan disebutkan juga dalam masih tentang Muslim bin Yasar, ya, kisah beliau, ya bahwasanya beliau itu, ya apabila masuk ke dalam rumahnya, maka ahli keluarganya itu, anak-anaknya, istrinya, dan yang lainnya itu semuanya diam, ya ketika beliau masuk ke rumah. Namun ketika beliau sudah mulai melaksanakan sholat, ya sholat sunat tentunya, maka anak-anaknya, keluarganya itu mereka pun berbicara-bicara dengan suara yang besar, tertawa-tawa. Ya, tapi ini tidak tidak mengganggu kekhusyuan konsentrasi beliau dalam melaksanakan sholat. Ya, seandainya beliau terganggu, maka beliau pun akan menegur anak-anaknya, keluarganya. Ya, tapi beliau membiarkannya saja. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu meskipun kondisi yang bising dan seterusnya, tetapi beliau tetap bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Ya, barangkali ini berbeda dengan kita, ya. Kalau kita kan biasanya kalau orang ribut, ya kita tidak bisa konsentrasi kan. Kalau misalnya ada anak-anak ribut, ya dan seterusnya, ada orang yang berbicara, ya tentu kita tidak akan konsentrasi, kita terganggu. Tapi ini Muslim ini Asari ini, ya luar biasa sekali, ya. Justru ketika orang-orang ribut, beliau tidak terganggu konsentrasi beliau. Ya, karena betul-betul beliau menjiwai sholatnya, menghadirkan kekhusyuan hati dalam sholatnya, dan seterusnya, sehingga perkara-perkara dunia yang ada sekitarnya itu tidak mengganggunya. Ya, ini menjadikan kepada kita satu renungan, ya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki sifat sholat yang khusyuk. Kemudian ada juga seorang ulama besar yang bernama Ali bin Husain. Ali bin Husain, semoga Allah merahmati beliau, ya, yang merupakan anak dari Husain. Husain adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau cucunya. Jadi Ali bin Husain adalah cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan apabila beliau berwudu, maka beliau itu, ya setiap beliau berwudu, maka wajah beliau itu menguning, berwarna kuning, ya berwarna kuning, ya pucat, ya kata pucat. Maka ditanyakan kepadanya, ya kenapa setiap engkau berwudu itu wajahmu itu pucat, ya apa dia katakan?
Apa kalian tidak mengetahui kepada siapa yang saya akan berhadapan dengannya? Ya, artinya dengan siapa saya akan berhadapan dengannya? Ya, artinya dia tahu bahwasanya dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pucat. Artinya jangan sampai dia berhadapan dengan Allah tidak dengan cara yang baik, tidak memberikan yang terbaik di hadapan Allah, tidak memiliki etika-etika yang baik, maka itu dia pun pucat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ulama terdahulu belum lagi mereka melaksanakan sholat, baru sebagai pengantar untuk melaksanakan sholat itu wudhu, dia sudah merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai contoh ini analoginya saja, di mana kali kita bisa meskipun tidak sama perbandingan, tapi bisa dijadikan sebagai analogi. Bahwasanya ketika kita berhadapan dengan pimpinan kita ya, pimpinan kita misalnya atau bos kita, ya atau ketua kita misalnya, pasti kita pun ya minimal ada was-was ya, jangan sampai kita salah dalam berbicara, jangan sampai kita salah dalam memberikan laporan-laporan dan seterusnya, ya. Maka kita pun juga ada perasaan was-was ya atau perasaan segan begitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya para raja ini, rajanya para bos-bos kita. Ya. Allah yang memiliki segala-galanya, yang merajai segala-galanya. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan Allah, apakah kita juga punya rasa was-was di hadapan Allah? Artinya, apakah kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu analogi sederhananya dalam tentang masalah ikhwatul Islam azzakullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melalui daripada kisah-kisah ini bukan kisah-kisah dongeng ya, ini kisah-kisah nyata ini ya yang diriwayatkan oleh para ulama kita ya, agar kita termotivasi untuk mengikuti jejak mereka, meskipun barangkali kita tidak akan bisa sama dengan ibadah mereka, kekhusyuan mereka, tapi setidaknya kita punya usaha untuk mengikuti mereka, kita punya usaha untuk bagaimana menjadi pengikut-pengikut mereka yang mana mereka telah mencontohkan kepada kita, yaitu tentang sholat-sholat yang khusyuk. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, baiklah saya lanjutkan. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya sholat itu memiliki rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Jadi sholat itu ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah-sunnah. Ya, bahkan ada juga yang disebut dengan ruknya sholat. Ya, ada juga yang dikatakan sebagai ruknya sholat. Bukan cuma rukunnya, kan kalau rukun kan kita sudah tahu ya, rukun-rukun sholat sudah kita tahu ya, yang sering kita pelajari itu. Begitu juga wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat ya, itu juga barangkali sudah sering kita dengarkan. Tapi ada juga yang disebut dengan rukunnya sholat. Ya ini luar biasa sekali ya, ini kajian yang dalam sekali ya. Bahwasanya sholat itu juga memiliki ruh sholat. Sebagaimana manusia memiliki ruh, maka sholat juga memiliki ruh. Coba kita bayangkan, seandainya manusia itu tidak ada ruhnya, ya seandainya manusia itu tidak memiliki ruh, apa yang terjadi? Maka manusia itu akan meninggal dunia. Ya, manusia itu tidak akan bisa bergerak, ya karena sudah menjadi mayat, karena ruhnya sudah tidak ada. Sama juga dengan sholat. Itu ibarat sholat itu kalau cuma sekedar gerakan-gerakan badan saja, ucapan-ucapan di lisan, bacaan-bacaan yang kita baca, namun tidak ada ruhnya di situ, maka ibaratnya itu tadi, ibaratnya jasad yang tidak memiliki ruh, yaitu analoginya, ya. Jadi ruhnya sholat itu apa? Niat kita yang ikhlas, ya, kemudian kekhusyuan kita, ya, hadirnya hati di dalam sholat, itu merupakan ruhnya sholat. Ya, ruhnya sholat. Jadi sholat itu bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja, yang penting saya sudah sholat, saya sudah melaksanakan kewajiban, bukan cuma sekedar saya sudah namanya takbiratul ihram sampai salam, sudah membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi bagaimana kita memiliki satu nilai plus, yaitu kita memiliki ruhnya sholat. Karena itu intinya sholat adalah ruhnya sholat tersebut. Ya, jadi ikhwatul Islam azzakumullah, sholat itu berisi zikir-zikir, ya bacaan-bacaan, ya kemudian
doa-doa kepada Allah, munajat kepada Allah dan perbuatan-perbuatan. Itulah sholat. Ya, ada zikir di dalamnya, ada bacaan Quran, ada doa-doa, ada munajat kepada Allah, ada gerakan-gerakan. Itulah sholat. Ya, namun jika kita tidak melaksanakan sholat secara khusyuk, artinya hati kita tidak hadir di dalam sholat itu, hanya ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, munajat-munajat tanpa kehadiran hati kita, tanpa kekhusyuan itu, maka zikir-zikir yang kita ucapkan, munajat-munajat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak tercapai. Ya tidak tercapai. Karena apa? Karena cuma sekedar ucapan-ucapan di lisan, gerakan-gerakan badan tanpa disertai dengan kehadiran hati. Ya, itu tadi. Jadi tidak tercapai tanpa adanya kehadiran hati. Jadi kehadiran hati atau kekhusyuan dalam sholat itu sangat penting sekali agar zikir-zikir yang kita baca, doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah itu bernilai arti, ada nilainya di sisi Allah, berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau jika cuma sekedar ucapan-ucapan yang kita ucapkan yang tidak dibarengan dengan hati kita, yang tidak diikuti oleh hati kita, itu sama dengan orang yang mengigau. Coba kita orang yang mengigau ya, orang yang bermimpi itu bicara sendiri, tetapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan kan, ya. Atau orang yang mabuk itu biasanya orang yang berbicara tanpa dia sadari. Karena apa? Cuma sekedar ucapan-ucapan dari lisannya tanpa diinginkan oleh hatinya. Begitulah ibaratnya dengan sholat. Kalau sholat itu cuma sekedar ucapan-ucapan dengan lisan, gerakan-gerakan dengan anggota badan, tetapi tidak disertai dengan hati kita tidak hadir di situ, maka ibaratnya kita seperti orang yang berbicara tanpa sadar. Ya, seperti orang yang bergerak tanpa sadar, seperti orang bermimpi itu dia tidak sadar ya apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan pada saat mimpi. Ya, jadi itu. Maka gerakan-gerakan badan, takbiratul ihram, rukun, sujud, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan itu tidak ada artinya, tidak tercapai maksud tujuannya kalau tidak disertai dengan hati yang hadir pada saat itu juga. Ya, jadi hadirkan hati kita, jangan sampai eh, gerakan badan kita, ucapan kita ada di dalam sholat, sedangkan hati kita ada di mana-mana. Hati kita ada di pasar, hati kita ada di eh, urusan-urusan dunia dan seterusnya. Maka tujuan sholat itu tidak tercapai. Maksud daripada tujuan sholat itu tidak tercapai. Iya. Kenapa ikhwatal Islam tidak tercapai? Karena maksud daripada kita berdiri, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdiri? Nabi kita Muhammad SAW berdiri ketika sholat. Kan salah satu rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Ya tidak boleh kita sholat dalam keadaan duduk ya, kecuali orang yang sakit. Apa maksud tujuan kita berdiri itu? Yaitu kita menunjukkan bahwa kita siap melayani Allah, kita siap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kita siap berkhidmat, siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ruku dan sujud? Ya, coba kita bayangkan. Apa maksudnya kenapa kita diperintahkan ruku dan sujud? Itu menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang hina di sisi Allah, di hadapan Allah. Ya, kita tunjukkan, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ya, wajah kita ini kepala kita yang sesuatu yang paling utama ini, yang paling berharga kita tempelkan, kita rendahkan, kita sentuhkan di lantai, itu menunjukkan bahwasanya kita ini hina di hadapan Allah. Kita ini adalah hamba yang sangat lemah di hadapan Allah. Ya, kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, Engkau maha suci ya Allah, yang maha tinggi, yang maha agung. Ya kita agungkan Allah, Allah kita tinggikan Allah, kita muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita i'tiraf mengakui akan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui akan kerendahan kita, akan kepapahan dan kemiskinan kita di hadapan Allah. Ya, coba kita bayangkan apakah ada sholat orang yang tidak sujud? Apakah diterima kira-kira sholatnya kalau ada yang tidak sujud? Ada yang tidak ruku? Tidak akan diterima. Ya, misalnya ada orang mengatakan, saya mau sholat tetapi tidak mau ruku, sujud. Ya, maka ini adalah orang yang sombong. Jadi orang yang ruku dan sujud itu orang yang tawadu, orang yang betul-betul mengakui akan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul kita rendah di hadapan Allah.
karena Allah yang menciptakan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga kita ketika ruku dan sujud, ketika kita berdiri, ya ketika kita duduk dan seterusnya, ini harus hadirkan hati kita di situ. Harus kita hadirkan hati kita juga di situ, bukan cuma sekedar gerakan-gerakan tanpa keikutsertaan hadirnya hati dalam gerakan-gerakan itu. Jika hati kita tidak hadir dalam gerakan-gerakan itu, dalam berdiri, sujud, ruku, duduk, dan antara sujud dan seterusnya, maka tujuan daripada gerakan-gerakan itu tidak tercapai. Artinya seolah-olah tidak sempurna gerakan-gerakan itu, maksudnya ya rahasianya kalau tidak dibarengi, diikut sertakan dengan hadirnya hati kita. Ya, sehingga apabila gerakan yang eh, terjadi ya tanpa ada maksud tujuan di situ, tanpa dibarengan dengan keinginan hati kita, maka itu ibaratnya hanya sekedar gerakan-gerakan yang tidak ada maknanya, yang tidak ada artinya. Sebagaimana saya katakan, orang yang bermimpi itu, ya jadi orang bermimpi itu jangan disalahkan kalau dia bicara-bicara mengigo sembarangan, ngomong ini ngomong itu, melakukan ini melakukan itu, karena dia tidak sadar. Artinya dia tidak ada celaan bagi dia seandainya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya karena dia melakukannya di luar kesadarannya. Artinya hatinya tidak menginginkan perbuatan tersebut. Sama juga dengan perkara sholat. Iya. Artinya Allah tidak menganggap sholat kita sebagai sholat yang sempurna kalau hati kita tidak ikut dalam gerakan-gerakan itu tadi. Ya, kita lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pentingnya hati dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dalam ucapan-ucapan yang kita lakukan, maka pentingnya kehadiran hati di situ. Ya, bukan kita ucapkan tanpa kita sadari, bukan gerakan-gerakan yang kita lakukan tanpa kita sadari, tapi bagaimana kita menyadarinya. Tentu ini adalah ranahnya hati yang kita betul-betul menghadirkan hati kita dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwasanya yang tidak akan sampai kepada Allah itu daging-daging dan darah-darah. Ini yang menyangkut orang yang berkurban ya. Jadi orang yang berkurban untuk Allah itu tidak sampai darahnya kepada Allah. Allah tidak butuhkan darahnya, Allah tidak butuhkan dagingnya, tapi yang Allah butuhkan nilai ketakwaannya orang yang berkurban itu. Apakah berkurban itu betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, itu maksudnya? Apakah dia berkorban itu semata-mata betul-betul menjalankan perintah Allah, atau dia menjalankan itu karena terpaksa, ya, atau karena riya misalnya, atau karena tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, jadi yang menjadi barometer diterimanya kurban kita itu bukan cuma sekedar penyembelihan itu, tetapi niatnya, apa maksud tujuan kita menyembelih itu? Apa tujuan kita? Apa keikhlasan kita di situ? Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah, menjalankan syariat Allah, maka Allah akan menerima penyembelihan kita. Tapi jika tujuan kita dari menyembelih itu ria misalnya, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang begitu-begini, ya artinya tidak ada di situ keikhlasan, tidak ada bentuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mendapatkan apa dari apa yang kita korbankan itu. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, itu terkait tentang eh, bagaimana pentingnya kita melaksanakan sholat itu bukan cuma sekedar lahiriahnya saja, tapi bagaimana batiniahnya kita mengumpulkan antara kedua-duanya, lahiriahnya bagus, batiniah juga bagus, ya bagaimana secara rukun-rukunnya sempurna, syarat-syaratnya sempurna dan seterusnya, tapi ruhnya itu tadi, intinya sholat itu juga mesti ada dalam diri kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, ikhwatal Islam azakumullah, ya. Ada sekitar 20 menit ke depan, ya, kami buka sesi tanya jawab, ya, terkait tentang keutamaan sholat atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya, pertanyaannya bisa lewat room chat atau langsung bertanya, ya. Kemudian jika saya keliru dalam penyampaian bisa diluruskan, dibenarkan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Seandainya saya luput penyampaian dalam
eh, ceramah atau kajian pada hari ini. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan ya. Afwan Pak Ustadz, gimana agar sholat bisa kita khusyuk? Karena saya kalau sholat sangat susah khusyuk. Ya, insya Allah nanti akan kami jelaskan ya tentang tata cara bagaimana kita bisa khusyuk. Ya, kiat-kiat ya. Kiat-kiat, tapi tidak mengapa saya akan sebutkan saja secara ringkas. Ya, meskipun ini akan masuk dalam pembahasan kami, tapi karena sudah ditanyakan tidak mengapa saya akan jelaskan bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Dalam buku ini disebutkan, ya kalau kita ingin khusyuk itu, yaitu kita hadirkan hati kita ketika sholat. Artinya kita bersihkan dulu semua pikiran-pikiran dunia. Tinggalkan dulu pikiran-pikiran dunia, pekerjaan-pekerjaan, pikiran-pikiran masalah pekerjaan, problema-problema di luar sana, masalah rumah, masalah keduniaan itu tinggalkan semuanya. Kita fokus memikirkan sholat kita. Ya, artinya kita sedang melaksanakan sholat. Ya, sama seperti misalnya begini. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bekerja kan, pasti kita fokus kan, ya. Apakah kita bisa bekerja kalau kita ada bekerja tapi kita menerawang kemana-mana, ya, kita memikirkan kemana-mana, maka kita tidak akan fokus bekerja kan. Ya, kita fokus bekerja bagaimana pekerjaan ini bisa selesai. Ya, apakah kita sebagai pegawai, apakah kita sebagai penjual, ya kita fokus itu ya. Kita tidak mau ada hal-hal yang bisa masuk dalam pikiran-pikiran kita ketika itu kan. Ya, artinya kita betul-betul kita konsentrasi di situ. Ya, itu yang pertama. Artinya tinggalkan semua dulu ya perkara-perkara dunia. Artinya jangan sampai ketika kita sholat kita pikirkan dunia, bagaimana rumah saya, bagaimana pekerjaan saya. Oh, saya mau sebentar sebentar ini saya mau ke sini, mau ke sini. Oh, tadi saya begini begini begini. Itu semua harus disingkirkan semua dulu itu. Ya, harus dibersihkan dulu semua. Ya, kalau kita belum menyingkirkan itu semua, ketika kita sholat, apa yang terjadi? Akhirnya itu, ketika kita sholat, yang kita pikirkan itu semua. Pekerjaan kita pikirkan, apa yang kita mau kerjakan itu kita pikirkan, atau orang lain kita pikirkan, dan seterusnya. Ya, berarti kita tidak memberikan perhatian besar terhadap sholat. Jadi harus kita berikan perhatian besar terhadap sholat. Ya itu ya. Sudah jelas ya, itu pertama. Itu kiat-kiat yang pertama ya. Ya, begitu. Yang kedua adalah pahami bacaan-bacaannya. Pahami bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaan sholat itu dipahami, jadi harus dipelajari. Contoh misalnya kita membaca zikir-zikir ketika apa, misalnya ketika ruku, ya apa doanya itu ketika ruku bacaannya, itu kita harus tahu bacaannya agar kita tidak menerawang kemana-mana, agar kita tidak berpikir kemana-mana, begitu maksudnya. Agar kita tidak menghayal pada saat kita ruku ataupun sujud, ya. Jadi kita pelajari itu. Ya, caranya bagaimana ya kita harus mencari buku-buku sholat, ya bacaan-bacaan sholat itu yang ada terjemahannya. Karena kita tidak tahu bahasa Arab, maka kita cari yang ada terjemahannya. Ya, nah itu baca artinya contohnya misalnya eh, bacaan ketika ruku subhana rabbiyal azim, kan itu kan kita baca kan minimal satu kali ya, yang lebih abdolnya itu tiga kali. Ya, itu apa artinya? Nah, ini harus kita tahu artinya itu. Ya, jangan sampai kita membaca tidak tahu artinya. Itu tadi ibaratnya orang tadi itu orang yang berbicara tetapi hatinya tidak menginginkan apa yang dia ucapkan. Iya. Jadi itu supaya supaya kita bisa khusyuk, maka diantaranya adalah kita memahami apa yang kita baca itu. Pahami itu, apa yang kita baca. Ya karena kan bacaan sholat kan bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia kan, bukan bahasa kita, bahasa Arab. Makanya kita harus pahami itu bahasa Arab itu dengan cara apa ya kita beli buku ya tuntunan sholat yang ada terjemahannya. Ya begitu. Supaya kita tahu ya kan subhana rabbiyal azim itu kan artinya luar biasa kalau kita pahami itu artinya. Apalagi kalau kita mau tadabbur ya.
kita pahami. Saya sudah lumayan, apalagi kalau kita mau resapi hayati itu maknanya. Ya apa arti subhana rabbil azim? Subhana itu artinya maha suci. Rabbi ya Tuhanku. Ya, maksudnya engkau ya Tuhanku, al-azim yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar. Ya. Jadi kita ketika kita ruku itu betul-betul kita memuji Allah. Ya kan dalam sholat ini kan ada pujian kepada Allah kan. Jadi dalam sholat ini ada pujian-pujian kepada Allah. Memang kita diperintahkan untuk memuji Allah ya. Ya. Jadi salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya dalam salat itu berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib kita memuji Allah, ya. Dan kita memang bukan wajib lagi, kita butuh memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu kebutuhan kita memuji Allah. Dan ketika kita memuji Allah, maka Allah senang. Ya, Allah senang sekali kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di dalam surat itu ada doa, ada munajat, kita meminta kepada Allah. Ya, kita meminta kepada Allah. Apa maksudnya kita meminta? Itu menunjukkan bahwasanya kita fakir, kita miskin. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan-gerakan kita, dalam setiap uh, tindak tanduk kita butuh kepada Allah. Kita tidak bisa melaksanakan apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah. Ya ini yang harus kita pahami. Itulah namanya doa. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Orang yang tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, yang tidak mau meminta bantuan kepada Allah, itu orang yang sombong kata Nabi. Ya, bukan kata Nabi, artinya kata para ulama. Ya, dan itu berdasarkan dalam dari hadis-hadis Nabi juga. Ya, Nabi bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya, begitulah sholat. Sholat itu di situ berisi dengan doa-doa kan. Ya, kita bermunajat kepada Allah, kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Allah dan kita butuh butuh bantuan kepada Allah. Jadi sekali lagi, ayo kita pahami apa yang kita baca itu. Ya, kita ketahui dan kita pahami. Kalau perlu kita hayati, ya kita hayati apa yang kita baca itu sehingga akan melahirkan kekhusyuan dalam sholat. Yang terakhir adalah, ini saya sebut secara singkat aja, kiat-kiat agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah kita agungkan Allah. Artinya kita ini sedang berhadapan dengan Allah, itu maksudnya. Ya, jadi sholat itu bukan cuma sekedar rutinitas belaka, bukan cuma formalitas, ya menggugurkan kewajiban. Tetapi sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah, itu maksudnya. Ya, sama sebagaimana kita sedang berhadapan dengan pimpinan kita. Ya, coba bayangkan kalau kita berhadapan dengan pimpinan kita. Ya, kita akan berbicara dengan sopannya, ya kita akan bersikap, bahkan kita sudah tunduk-tunduk juga terhadap pimpinan kita. Ya, ada rasa cemas dan juga rasa harap kan kepada pimpinan kan. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu analoginya. Ya, ada rasa cemas, jangan sampai kita ini tidak diterima kita punya ibadah kepada Allah, tetapi ada rasa harap juga, kita berharap semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan sholat ini, semoga Allah menerima sholat ini sebagai investasi kita di hari akhirat kita dan seterusnya. Ya, jadi itu. Ya, jadi kita hadirkan kita. Jadi kalau kita menghadirkan ini rasa harap dan rasa takut ketika sholat, karena kita sedang berhadapan dengan Allah, yakin dan yakinlah kita akan khusyuk. Tetapi kalau kita tidak mengharap, tidak ada rasa harap di situ. Iya, yang penting selesai sholat kita. Yang penting selesai kita punya kewajiban. Sehingga apa? Dalam sholat pun kita tidak merasa sedang berhadapan dengan Allah. Dalam sholat itu kita tidak ada rasa untuk sedang bermunajat kepada Allah, sedang berharap kepada Allah, dan tidak ada juga rasa takut kepada Allah sehingga kita kerjakan asal-asalan. Kan begitu kan? Kan kebanyakan kita kerjakan yang penting selesai. Ya, bahkan ada orang yang sholatnya secepat kilat begitu. Ya seperti apa? Ketika ruku dan sujudnya seperti ayam yang mematuk makanan itu, tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna duduk di antara dua sujudnya. Artinya sebab insan semua, sebab cepat semua. Karena dia tidak menyadari bahwasanya dia ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin ya, kita harus yakin kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan dikira Allah tidak melihat apa yang kita sedang lakukan itu. Jangan. Nauzubillah. Jangan sampai kita menyangka Allah itu tidak maha melihat. Allah itu maha melihat. Ya, maha melihat apa yang kita kerjakan. Ya,
Jadi Allah itu melihat kita. Sebagai analoginya misalnya, kalau kita bekerja misalnya, kalau kita dipantau oleh CCTV ya, pasti kita kan akan bekerja sungguh-sungguh kan karena ada pantauan CCTV ya, kan CCTV ini kan akan dimonitori, akan dicek oleh pimpinan kita kan, begitu kan? Maka pimpinan akan melihat oh si fulan ini bekerja dengan giat, sungguh-sungguh, oh si fulan ini malas, tidur-tiduran, tidak tidak sungguh-sungguh dalam bekerja kan begitu. Atau misalnya pimpinan kita yang langsung melihat ya, misalnya ada inspeksi dari pimpinan kita, kita sedang bekerja di sebuah kantor misalnya atau di sebuah tempat misalnya, pasti kita sungguh-sungguh bekerja. Ya, kita tidak toleh kiri kanan, kita sungguh-sungguh bekerja dan seterusnya. Karena apa? Karena ada pimpinan kita yang sedang menyaksikan kita bekerja. Ada pimpinan kita yang sedang melakukan inspeksi, pemeriksaan misalnya. Kita akan sungguh-sungguh sama juga dengan sholat itu sebenarnya. Itulah analogi sederhana supaya kita bisa terima. Jadi Allah itu sedang menyaksikan kita, memonitor kita. Allah itu meskipun Allah itu ya berada di atas arasnya, ya, tetapi pantauan Allah sangat dekat kepada kita. Allah itu mengetahui apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita sebelum kita ucapkan itu Allah mengetahui. Kalau itu semua kita hadir, kita sedang diawasi oleh Allah ketika sholat, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Tetapi kalau kita tidak pernah merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasa kita dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sholat itu yang terjadi kita sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak khusyuk. Ini barangkali tiga ya. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ada dalam buku ini ya, cuma kami belum jelaskan, tapi karena sudah ada pertanyaan maka kami jelaskan tentang masalah ini. Ya demikian. Ya silakan. Semoga dengan tiga kiat ini, ya sekali lagi yang pertama saya simpulkan ya, kiat-kiat tata cara agar kita bisa sholat khusyuk. Yang pertama, hadirkan hati kita ketika sholat. Artinya bersihkan semua pikiran-pikiran, tinggalkan semua pikiran-pikiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah yang lainnya tinggalkan semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan kita ketika sholat. Doa-doa ketika sholat itu dipelajari, dipahami. Kalau perlu dihayati. Ya, bagaimana caranya? Ya kita bisa Google searching di Google tentang doa-doa yang ada terjemahannya atau kita beli di toko buku. Ya silakan lewat Shopee misalnya atau apa. Yang penting ada buku tuntunan sholat yang ada di situ, arti-artinya itu kita pelajari, kita pahami artinya. Ya, dipahami artinya. Kalau perlu kita hayati bacaannya supaya lebih khusyuk lagi. Yang ketiga adalah yaitu kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dengan merasa kita diawasi Allah, sedang dilihat oleh Allah ketika sholat, diperhatikan oleh Allah, sedang berhadapan dengan Allah, maka kita perlu timbul rasa takut kepada Allah jika kita asal-asalan melaksanakan sholat, dan kita ada rasa harap, yaitu kita berharap agar sholat ini diterima oleh Allah dan sebagai amalan kita, investasi kita pada hari akhirat kelak. Insya Allah jika tiga ini kita lakukan, insya Allah kita akan bisa minimal tiga ini ya, minimal tiga ini insya Allah kita akan bisa meraih sholat yang khusyuk. Ya sekali lagi sholat yang khusyuk itu perlu latihan ya. Jangan pernah berhenti untuk sholat. Jangan juga dikatakan Ustaz, saya kan ini sudah berupaya sholat khusyuk tapi tidak bisa. Jangan berhenti sampai di situ terus, ya, sampai kita bisa merasakan kekhusyuan itu. Jangan kita pernah menyerah, ya. Jangan sampai kita berhenti sholat gara-gara tidak khusyuk. Ini salah juga, ya. Salah juga namanya ini. Ya jangan sampai kita tinggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk, itu juga salah. Yang salah kalau kita tidak ada upaya untuk mencapai sholat yang khusyuk, itu yang salah. Selama kita ada upaya untuk belajar, melatih diri kita untuk mencapai sholat yang khusyuk, itu yang dipuji oleh Allah, itu yang disukai oleh Allah. Yang salah kalau kita acuh tak acuh, tidak mau belajar, tidak mau usaha, tidak mau melatih diri kita untuk mencapai sholat khusyuk, itu yang salah. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyerah ya untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat. Terus kita latih diri kita, dan yang terpenting juga adalah kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami, kepada saya ya kekhusyuan di dalam sholat. Ya itu doa juga penting ya. Jangan sampai kita lupakan berdoa kepada Allah
agar kita dimudahkan untuk khusyuk. Tapi sekali lagi doa dan usaha. Ada juga orang hanya berdoa saja, tidak mau usaha, tidak mau belajar, tidak mau mencari, itu yang salah. Jadi ada doa dan juga usaha. Usaha artinya melatih, belajar, bertanya dan seterusnya. Ya demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya ada lagi pertanyaan, silakan. Waktu kita sisa 8 menit. Silakan kalau ada bertanya. Ya kalau tidak ada, maka kami cukupkan sampai di sini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya, dan kebodohan diri saya, kekurangan ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta kajian yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga segala jerih payah kita, waktu kita, insya Allah bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada mereka yang sudah berpartisipasi, yaitu memberikan pahala di sisi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Kami insya Allah ini ada rekamannya, ya. Insya Allah kami akan akan kirimkan rekamannya. Silakan diputar-putar lagi rekamannya bagi yang ingin. Silakan di-download, ya. Ya kami akan mengirimkan rekamannya kepada para peserta sekalian. Ya. Kemudian kami juga sampaikan sebentar malam kajian kami itu kajian tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Quran yang punya ada waktu sebentar malam jam 9 sampai jam 10 malam. Malam ini insya Allah kami lanjutkan kajian tafsir kita. Silakan yang punya waktu untuk bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Insya Allah segala apa yang kita luangkan waktu kita, insya Allah semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat kelak, yang insya Allah dengannya kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala partisipasinya, kehadirannya. Kami undur diri dan kami ucapkan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.